warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang lab 17.2.6 yang berjudul Attacking MySQL Database. Di sini terdapat 6 part. Yang pertama itu open Wireshark and load the PCAP file. Yang kedua, view the SQL injection attack. Yang ketiga, the SQL injection attack continues. Yang keempat, the SQL injection attack provide system information. Yang kelima, the SQL injection attack and table information. Yang keenam, the SQL injection attack concludes. Background scenario: SQL injection attacks allow malicious hacker to tap SQL statement. Require resource-nya itu CyberOps Workstation Virtual Machine. Part 1, open Wireshark and load the PCAP file. Application Wireshark launch. Open and then SQL web support file, open, lalu mencari SQL lab PCAP file, open. Selanjutnya kita mencari the PCAP file, open within Wireshark and display the capture network. This capture file extend over and if needed. In this SQL injection, ya, di sini ada 10.0.2.15 dan juga yang ke-10 ada 10.0.2.4, di mana itu adalah jawaban dari bagian E pada part 1. Selanjutnya pada part 2 follow stream pada baris ke-13 kita follow lalu menekan HTTP stream, lalu kita mencari 1 sama dengan 1, find next, data query instead of the application. Oke, lalu kita menutup stream window, HTTP stream window-nya. Lalu pada bagian E kita menekan clear display filter untuk display the entire Wireshark conversation, yaitu tombol silang merah ini. Selanjutnya pada part ketiga dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan part 3 sekarang. Kita akan memeriksa line 19. Jadi kita ke line 19, follow HTTP stream. Kita find 1 sama dengan 1. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa
akun yang ditampilkan, dan kita juga bisa melihat database-nya di sini, DVA dengan root localhost-nya. Kita close, kita clear. Terus kita melihat part 4 di SQL injection attack provide system information. Kita ke line 22 HTTP string. Ini sama, kita searching salah satunya satu, lalu bisa lihat disebutkan bahwa sebelum closing tag beri dan div, berarti ini nih, itu adalah sebuah versi identifier nih, version identifier. Lalu kita close lagi dan kita clear salah satunya satu, lalu bisa lihat disebutkan bahwa sebelum closing tag beri dan div, berarti ini nih, itu adalah sebuah versi identifier nih, version identifier. Lalu kita close lagi dan kita clear. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya. Saya Abdul Malik Sodikin dengan NIM D121201005. Di sini saya akan mengerjakan part 5, yaitu the SQL injection attack and table information. Tapi sebelumnya kita akan membuka Wiresect terlebih dahulu. Baik, kita tunggu sebentar. Lalu kita masuk ke Wireshark-nya. Setelah masuk, kita pilih folder yang pertama. Nah, lalu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. The attacker knows that there is a large number of SQL tables that are full of information. The attacker attempt to find them. Lalu kita mencari line 25. Line 25. Setelah itu kita klik kanan. Di line 25, lalu menekan HTTP stream. Oke, sudah ada. Lalu kita masukkan di kolom find untuk mencari keyword user. User, klik find next. Oke, sudah ada. Kita mendapatkan informasi user. Lalu di sang attacker telah memasukkan query 1 or 1 sama dengan 1 union select null table name from. Lalu database-nya telah muncul data-datanya, dan kita lihat data dari pengguna bisa terlihat jelas oleh penyerang. Lalu close the follow HTTP stream window. And clear display filter. Selanjutnya kita akan melanjutkan part 6, the SQL injection attack
concludes. Seperti perintah, within the Wireshark capture, right click line 28. Line 28. Setelah itu klik kanan, lalu follow HTTP stream. Setelah itu kita masukkan di find 1 sama dengan 1. Search for this entry. When the text is located, click cancel in the find text search box. Oke, selanjutnya kita telah dapatkan informasi dari data yang telah kita cari. Tagger enter a query one sama dengan 1 union, select user. Lalu kita mencari password password pengguna, yaitu 8D sekian. Lalu kita cari di website https://crackstation.net. Tunggu sebentar, kita masuk ke website di mana saja. Searching crackstation.net. Oke, kita sudah masuk. Lalu dari password yang tadi kita dapatkan, copy ke dalam sini text area, lalu klik I'm not robot. Kita bisa mendapatkan informasi dari password tersebut, text password. Resultnya itu Gersky tipe HCB. Oke, close the follow HTTP string window dan close ini open window. Kita disuruh untuk tutup semua tab. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, what is the risk of having platform use the SQL language? And oke, saya akan menjawab langsung saja, yaitu risiko kita menggunakan platform yang menggunakan SQL language, yaitu data-data kita akan langsung gampang atau rentan di hacker atau didapatkan data-datanya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, browse the internet and perform a search on prevent SQL injection attack. What are two methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attack? Oke, berarti kita akan mencari di browser dua metode atau langkah-langkah untuk mencegah serangan SQL injection. Oke, itu ada di materi di NetAcad. Kita akan baca kembali dari materi tersebut.
Jadi dua langkah itu yang kita bisa lakukan, yaitu SQL injection dan code injection. Oke, kita translate dulu dari Inggris ke Indonesia. Jadi SQL adalah bahasa yang digunakan untuk query database relasional. Pelaku ancaman menggunakan injeksi SQL untuk mengubah database relasional, query, dan seterusnya. Oke, itulah tadi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.